warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua mulai sehat Pak? Alhamdulillah. Lah barang Pak Ji? 66. Lah dapet bonus tuh mah. Aturannya 3 tahun yang lalu alapai. Tapi karena Allah sayang, Allah kasih bonus. Ya betul Pak Ji? Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaannya, kita dapat bonus atau tidak? Harus dapat bonus. Harus dapat bonus ya Pak Ji, mudah-mudahan ya Pak Ji. Ikuti perintah, hentikan larangan. Gitu ya Pak Ji, alhamdulillah. Ambo kira Pak Haji bau mau 50 tahun tadi mah Pak Haji. Iya dia macam lihat suara Pak Haji mengaji tadi yo sabana santiang manawa. Orang pilih yang tu rancak-rancak suaranya ya. Sehat-sehat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa dhaqal batil innal batila kana dhahuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah masih memberikan kita keimanan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa datang ke majelis ilmu ini. Orang-orang yang datang ke majelis ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu sekalipun duduknya di dalam. Sekalipun duduknya di dalam, Allah berikan hadiah. Tapi yang di dalam tidak usah makan dulu ya Bu. Itu dengan bocah mehan. Yang di dalam kok habis makanan dek mereka kan. Kami di luar Pak. Jadi Allah berikan hadiah kepada orang yang rajin menuntut ilmu. Apa hadiahnya? Man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Siapa yang berangkat dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, selangkah demi selangkah dia meninggalkan rumahnya, maka berguguranlah dosa-dosanya yang telah berlalu. Amin. Selangkah kita meninggalkan rumah, ibu-ibu berdosa kita kepada suami, pernah cerewet kepada suami, berguguran dosa-dosa kita yang pernah cerewet kepada suami. Pernah cerewet ke suami Bu? Pernah. Apa anggota dewan jangan salah tangkap. Tadi Pak anggota dewan mengicik kamu kalau ustazahku ceramah lah pasti awak nangkanai dek inyokoma. Rupanya indah Pak. Ambo nangkanai. Ibu-ibuku dan namu suntik. Suntik ibu-ibuku sengene ini Pak, tetapi bahayo. Suntik untuk apa-apa beko sabana bahayo pula. Jadi pernah ibu cerewet kepada suami? Pernah. Bapak-bapak pernah cerewet kepada istri? Tidak pernah. Tidak pernah. Ibu pernah mendongkol kepada suami? Pernah. Bapak pernah mendongkol kepada istri? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, dia gini kalau bapak-bapak kau boleh orang pilihan kan? Elok-elok sadonyo. Ndak ada orang pilihan konan jahit do elok ka sadonyo. Ku contoh sarung subur-subur badan kan? Mudah-mudahan bapak dan ibu di semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suku Piliang yang belum kenal Jambu, tidak apa bahasa Minang kan, orang Piliang itu kan orang Minang kan? Orang Minang sadonya Pak ya? Surah tidak usah Indonesia Raya. Apa? Basuh kampung. Rancak begitu Pak. Ambo kalau mengicik Pak yo, kalau baca ramah jurang Minang koyo, ambo capuan bahasa Minang jo bahasa Arab Saudi. Anak uhibbu ilaika. Hebat ambo bahasa Arab tapi cik itu dapat dia. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak tahu makanya kenalan. Bagi yang udah kenal alhamdulillah. Pak protokol lah kenal bana Jambu. Lah apa bana wajah Pak protokol Jambu. Nah, cuma YouTube ambo enggak tahu di Pak protokol pasti. YouTube ambo Ustazah Afridayanti, jangan lupa subscribe ya Pak ya. Anak ambo baru 5 Pak. Kampung ambo di Solo, suku ambo Utiania.
Jadi orang putiannya aku sebenarnya bukan Ania ya Pak ya. Nyo putiannya aku orangnya sebenarnya manis itulah. Jadi syukur ambo ndak sesuku jurang pilihan ko bisa ambo baminantu jurang pilihan. Alhamdulillah. Ya Pak Haji, kalau sesuku tuh nggak bisa Pak loh. Nggak boleh Pak Haji. Nggak pernah berjalan, tapi pandang. Tuh jadi mana mencari menantu belian si kokoyo mana nggak tambah si lain belian juga. Hari ini pengajian kita karena saya melihat Masuk Minang sadonya atau campur-campur Pak? Campur-campur? Enggak boleh campur dah. Masuk Minang sadonya? Ada. Campur Pak ya? Tapi harus mengerti. Ayah itu apa tu dari kapan kagak lah, enggak usah campur-campur berang rebeko. Karena ambo mencari wajah nan datang hariko umur nan lah banyak dipakai daripada nan tinggal. Betul? Betul. Tapi yang mati Pak Haji lah itu. Yang banyak dipakai daripada yang tinggal. Yang terpakai kalau Pak Haji 65 tahun. Kalau kita yang terpakai 47 tahun kalau saya. Berarti dalam kehidupan rumah tangga lah banyak kita memakan asam juga garam kehidupan. Maka judul ceramah kita hari ini adalah membahagiakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah di sisa usia senja. Kalau kita pikir-pikir lagi, tak campur aja ambo bahasa Indonesia Pak. Ambo kan lama Jakarta dulu. Apa lego? Ambo kalau baca ramah aja Pak ko sanang mana ambo Pak ko pasti sanang aja ambo aja tuh. Kalau kita pikir lagi, ketika kita baru menikah, mungkin pernikahan ibu ada yang udah berusia 25 tahun, ada yang udah 30 tahun. Apa 60 tahun menikah? Umur 5 tahun apa Mbak Bini? Tapi umur Pak Haji tadi 65. Menikah Pak Haji umur berapa? Kalau serius aja enggak. Oh, ada sama banget yang butuh Pak Haji, ya Allah Pak Haji. Masya Allah. Dalam pernikahan kita lihat lagi, kita ingat lagi kenangan masa lalu. Kita ingat-ingat mana pernikahannya yang udah mulai menipis, mana pernikahannya yang mulai hambar, yang mulai hilang kasih sayang. Kita lihat lagi pertama kita menikah dulu. Mungkin bapak yang udah alhamdulillah udah sukses, yang datang dengan Pajero, yang datang dengan CR-V, pertama kali bapak menikah udah langsung kah beli mobil CR-V? Hidup dari nol kan? Bahkan seorang istri ketika hidup dari nol dia mengatakan, baju satu kering di badan, takkan pudar sayangku padamu. Beradik kakak suara ambo Julesti Bilar. Betul kan Bu? Kan ibu-ibu lain kan mencari aja kalau asal ibu kalau mau itu datang wek dah. Datang wek dia aja lah. Ikut panggil lah garado keluar lah ibu akan keluar lah. Payah lo mungkuan lo kelakang kayak itu. Mana tahu ibu ada sesuatu permasalahan di dalam rumah tangga. Banyak masalah rumah tangga ke ibu ya. Antara bisannya adalah ada. Ambo tidak perlu maharnya ya bu ya. Kan lama lo keluar dari ibu. Tuh kan keluar ke sana gitu. Mana di dalam? Ibu di dalam menahan diri. Keluar sadonyo. Tapi kemandang ngambo pernikahan. Pertama kita menikah kalau orang pengantin baru, ibu, tekan apa pengantin baru? Apapun dimakan ketika pengantin baru pun lama selesai Pak. Ya Allah. Walaupun lalu dilapi, rasu di spring bag, betul kan Bu? Walaupun makan sekali sehari ini rasunya kanyang sewa kalau mencari laki kok ganteng segini. Dicari istri alhamdulillah. Punya anak satu masih alhamdulillah. Punya anak 2, punya anak 3 dan punya anak 4. Pernikahan kita melalui itu banyak perjalanan hidup. Coba kita lihat lagi ujian-ujian hidup yang akan kita lewati.
ibadah yang terpanjang di dunia ini adalah ibadah rumah tangga. Nggak ada ujungnya Pak. Ambo kalau kena asok rokok payah ambo sasak, ambo sianga merokok si rokok. Ambo mencari suami itu yang nggak merokok dulu Pak. Tapi apa aku datang kemari pakai rokok? Apa merokok Pak Daman dulu Pak? Oh makayam. Ambo tuh kalau membauni rokok tuh tahu deh Pak ya. Ambo kalau membauni rokok serupu ambo membaun piti. Tabaun dah ambo piti kamari gitu. Sesak ambo. Nah kembali kita lagi kepada pengajian. Ibadah yang terpanjang adalah ibadah rumah tangga. Dan rumah tangga kita yang kita bangun udah 25 tahun, udah ada yang 30 tahun. Itu bukan sedikit permasalahan yang kita lewati. Banyak permasalahan, banyak ujian-ujian yang kita lewati di dalam kehidupan. Yang pertama, ujian dalam rumah tangga adalah mendapatkan pasangan masing-masing yang egois. Coba cari apa-apa di siko, sia yang bantu yang duitnya dan egois. Nyo kalau egois nyo semakin berbeda bantu aja. Mau cari siko sebentar. Nan egois saja tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah ada nan egois pada takwi ke bini sadoe. Mau cari ibu-ibu yang egois wae, ada yang egois ikona. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampi atas sadonya Bu. Kalau perempuan ini apa kata Rasulullah, kebanyakan perempuan itu yang egois. Egois. Kenapa? Memang betul apa kata Rasulullah, perempuan itu istrimu itu sama dengan tulang yang bengkok. Jadi Pak, kalau bini karek kepalo di rumah anu kesel Pak. Diam lah Pak, diam sama dia tuh. Abi akinya lalu sesurang. Panek munculnya lalu sesurang tuh biasa. Bayi zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Untung lagi ada nu pajak cerewek posiko ya Allah. Kalau nyolah mati besok Pak pasti ya Pak galak-galak surang setengah jalan. Nah, dan apa kata Rasulullah? Perempuan ini sama dengan tulang yang bengkok. Kalau diluruskan dan bengkok tadi bahannya Pak, patahnya. Kalau engkau biarkan, kalau kau biarlah bengkok selama-lamanya. Nah, ini pesan Rasulullah, pandai-pandailah engkau dengan perempuan. Ini yang kami butuhkan Pak. Perempuan itu butuh kasih sayang. Betul ya Bu? Aku kurang kasih sayang karena mengisi betul kalau itu. Kurang kasih sayang bantu karena tua kurang kasih sayang. Nah. Jadi Pak, harus dipahami oleh seorang suami, apalagi usia kita tidak muda lagi, banyak-banyak memberikan kasih sayang kepada istri. Belai ke, walaupun nyolah jadi nenek, walaupun ubannya lah tumbuh, aku habis tuh. Walaupun nyolah tumbuh ubannya, tetaplah engkau memberikan kasih sayang. Inilah yang dikatakan membahagiakan rumah tangga di usia senja. Maaf cakap ya Pak ya. Maaf cakap tuh bahasa Minangnya maaf mengicik ya. Nggak mungkin rasanya Pak Haji kok membutuhkan secara biologis. Pak Haji kan nggak butuh kan? Secara biologis. Selagi hidup butuh. Pak Abu, selagi hidup butuh. Apalagi kalau sehat. Kalau sehat, selagi hidup butuh. Itu nggak boleh berdusta diri itu. Nggak boleh dusta diri. Ma istri Pak. Istri Pak siapa? Oh tuan rumah. Oh masya Allah tuan rumah. Selagi sehat masih butuh memang betul. Kalau laki-laki ini besok paginya ke matinya butuhnya tuh lampion ke matinya tuh. Butuh tuh. Kalau perempuan ini dapat jadi indah ndak baah begitu. Betul apa? Nah, jadi butuh kasih sayang. Kan udah dibilang sama Nia dan Niati tuh. Kalau enggak prostat. Bapak Timbul penyakit prostat. oh, kok nak timbul penyakit prostatnya. Jadi Pak Haji butuh ya Pak dia? Butuh. Nah, ini terangkan Pak ya. Contohnya masih sampai saat sekarang masih
berumah tangga lagi. Oh, contohnya sampai saat sekarang masih berumah tangga lagi, memang tidak salah. Kan ada di YouTube tuh kakek-kakek berumur 80 tahun menikah dengan gadis umur 17 tahun. Tapi jangan apa berhayal umur itu loh dah. Enggak. Kalau mangel sase. Enggak boleh menghayal. Jangan dia bisa dapat 70 balik tahun gitu ya. Jadi memberikan kasih sayang ditanya kek. Ketika suami pulang dari kerja, seorang suami membawakan sesuatu kepada istrinya, udah sesuatu banget tuh Pak. Kami kalau dalam rumah tangga, kalau perempuan-perempuan nih, ibu-ibu, kalau membuat suatu masakan di rumah, itu yang ibu pertamakan makanan suami kah, selero suami kah, atau selero ibu-ibu? Jangan Pak. Selero suami nanya pikirannya. Dek iko lama dek laki dan gomah. Inyo biarlah memakan gulai nang kapatang, sambal nang kapatang nyo makannya. Tapi laki-laki di luar situ tuh kok nyo makan nyo sungka hasil di luar. Nyo makan, ndak nyo kana gitu dong, tale makan. Apa salahnya kek kalau kita makan boleh kuah? Minum lah bismillahirrahmanirrahim, minum deh. Ambo ndak akan membuka iko tahu di bu, karena suami ambo suku teh pucuk ko. Tolong bungkuikan tuan rumah ya. Nah itu istri ko lah sampai kemunculannya ko takanannya juonyo dan lakinya, bitulah kalau istri yang solehah tadi. Tapi kalau suami-suami yang tak ingat kepada istrinya, nyo makan di lapau saja. Nyo ndak pernah telepon istrinya, kaulah makan atau alum. Tapi kalau istri ketika dia memasak sesuatu masakan, inyo telepon suaminya, udah Allah makan dah, ayo pulang. Jadi suami ini dari di sini ini bisa kita memperhatikan kalau suami itu butuh pula kasih sayang. Betul nggak Pak? Butuh kasih sayang. Jadi kalau awak lah tua-tua, apa lah ya Pak ngalah tua renta, kau nak ayam. Butuh kasih sayang dan tua renta. Maaf Pak Haji. Bagus tabantu Pak Haji. Kamu tekana sama ustazah. Tuh. Bulan puasa lalu pernah ceramah di Matayan? Pernah. Tuh tekana beliau. Tadi kan beliau bertanya di mana dia masubuknya ustazah, rupanya di Matoai ya. Baak kok kita tabi sepengana Pak Haji. Cari dana untuk Oh, begitu ya untuk pesantren ya. Jadi takana deh Pak Haji Kambola. Jadi laki-laki ini butuh perhatian. Nah, banyak laki-laki kok tekai ko serang lama wak secara langsung ko. Urang pilih yang. Tolong. Habis baterai ulang balik Bu. Apa lampu mati? Nah. Jadi laki-lakiku butuh kasih sayang. Tolong perbaiki ya Pak ya. Ya. Kemudian di dalam rumah tangga, seorang istri, halo, agak apa nih sedikit ya. Dalam rumah tangga biarlah Bu suara ambo lagi gadang tapi sementara memeloknya yo. Jangan gara-gara gadang suara ambo ndak pelok-pelok nabi suara ambo beko. Nabi sore ustazah tuh berarti Mati ya Pak ya. Udah bisa? Nah, dalam rumah tangga seorang istri ya lanjut Pak Ji. Nah, memperbanyak syukur di usia senjaku, banyak-banyak syukur. Nggak usah wak mancaliak kateh do, apalagi rezeki kita di dunia ini semakin hari semakin habis. Kita ini kan tidak seperti dulu ya Bu ya. Ada yang dulunya jaya, kemudian dia setelah dia mau meninggal dunia habis. Nah, kita tidak akan pernah sama seperti dulu lagi. Banyak-banyak syukur dalam rumah tangga, akan terjadilah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmat kepadamu. Tapi ingatlah, apabila engkau kufur, banyak mengeluh dalam kehidupan rumah tangga, dikasih sedikit oleh suami sedikit. Ala nang kadapek ko dah. Sanginik ko nya kuah. Masuk yuk 50.000 sehari. Saya kalau melihat orang yang terlontar di mulutnya para istri yang seperti itu, ambo 50.000 sehari nyo agi adek suaminya bupit anan kadapek nyo. Dalam hati ambo ko, ala nang kadapek Bali lah do kutu di pasar tu giliang. Nah,
juradu kutu makan kan gitu kan. Jadi kita ini banyak-banyak syukur. Kalau suami ini dia akan tahu kekurangan dalam hidup rumah tangganya. Jadi banyak kita bersyukur kepada Allah. Kemudian berkasih sayang. Kita walaupun kita ini udah tua, seperti yang saya katakan tadi ya Bu ya. Walaupun kita udah tua, tetapi kita membutuhkan kasih sayang dari seorang suami atau istrinya. Kita tidak bisa kita mengatakan, oh saya nggak butuh suami, tidak mungkin. Saya tidak butuh istri, tidak mungkin. Tapi di sini kita saling membutuhkan. Masih bisa Bu? Ada akan bisa diperbaiki? Masih? Apa perbaiki aja lah dulu ya Pak ya. Ambo menunggu lu. Ibu. Seperti yang kita ambil kesepakatan tadi, itu ada kertas, udah masuk pertanyaan. Ibu, ambil kertasnya di sana, Bu. Nah. Boleh ya, Pak ya? Kita sharing di sini, kita boleh tanya jawab di sini bagaimana rumah tangga. Karena ada orang rumah tangganya dari awal dia bangun, sakit senang, susah sanangnya, basamo aja istrinya. Tapi di penghujung jalan dia udah berpisah lagi, berpisah. Padahal kita udah banyak. Bisa Pak? Boleh. Itulah Pak. Kalau duduk ambo anggota dewan ke Patang tu ambo balian mik rancak tu. Kau ndak ada nambi memilih ambo do. Orang pilih yang ndak ada nampak Bu Ita ndak ada milih ambo do kan? Ndak ada dong. Ndak, memang jamaah langsung bilang sama saya Pak. Bu Pit kami ndak kami milih Bu Pit do anggota dewan. Bab itu. Iya. Beko kami telepon Bu Pit, bisa ceramah Bu Pit lagi meeting ya Bu ya. Beko aduh di nada-nada sombong Bu Pit, beko nak muah gitulah. Bisa? Udah. Jadi dalam rumah tangga kita ini ya, itu akan banyak permasalahan dalam rumah tangga. Apalagi semakin hari semakin menghujung, cinta semakin menipis. Udah bisa, alhamdulillah. Makasih Pak. Mudah-mudahan enggak putih-putih. Kecilnya Pak. Baterai kau kecilnya. Kakak itu kini, dunia kini bisa nyoba bahasa Inggris di situ. Awak nggak mengerti? Ya. Jadi permasalahan dalam rumah tangga ya. Ada rumah tangga yang pernah kita bangun. Contoh, ketika dia hidup miskin, tinggal di rumah petak, makan apa adanya, dia bisa tersenyum. Dia bisa gembira, makan basua-suaan. Ya Allah ya Rahman, dunia milik awak berdua, orang lain ngontrak. Nah, kemudian berdayunglah sampan tadi, berdayung sampan, alhamdulillah lah tabalioto, lah tabuwe rumah harato lah banyak lah adolo kebun sawit. Timbullah permasalahan di sana gara-gara harta. Ketika hidup banseknya sama Bu, tapi ketika hidupnya lah mewah, di situ timbullah. Mungkin si istri yang bekerja sendiri, kuaden mencari go kecil bini, banyak manden bini go tadi. Begitu juga sebaliknya, iku ambo na mencari mah, bini ambo mau unju-unju aja di rumahnya, nyo mengamek-amek aja di rumahnya. Emang ibu iyo mengamek di rumah Bu? Mangai ibu kerja di rumah? Anak kadiawe-awe masak-masak, kata ibu itu. Ada seorang suami yang tidak menghargai istrinya. Bini ambo tak ada kerja di rumah doh. Nyo kerjanya mengamek-ngamek aja nyo. Ingat, istri di rumah ini bekerja mulai dari dapur, kasur, sumur. Nah, di antara kerajonan tiga pun nampal yang barek kerajoman mau kira-kira Bu. Dapur, kasur, sumur nampal yang barek kerajoman mana Pak? Tuh apa lah galak menjawab tuh mah. Atas salah ibu lah mangga menjawab lah. Banyak pekerjaan. Jadi rumah tangga ini tidak bisa kita mengatakan oh saya yang bekerja sendiri, tidak ada. Bekerja sama di dalam rumah tangga. Sehingga di penghujung jalan terjadilah perceraian. Ada yang terjadi perceraian, na'udzubillahi min zalik. Perceraian adalah sesuatu hal yang halal, kemudian sangat dibenci oleh Allah. Sekarang ini ada kasus KDRT. Tadi diminta pertanyaan tentang KDRT, tentang si Fulan bin Fulan gitu ya. Kadang-kadang Fulan bin Fulan punya masalah,
Contoh aja Lesti Bilar mempunyai masalah yang badoso kita orang Indonesia dan bodoh nama badoso. Siapa badoso yang menghujat badoso? Bodoh mah. Bapak balik jo. Kalaki nalah menangani nawak. Bapak balik lo. Kalau dicek rumah tanggaku satu persatu Pak, balung buat laki ku dalam penjara tau Pak. Tahu? Hah? Dik tak pengaduan senyo ke kantor polisi. Nah jadi ditampak secik dia tak nama tu. Carai segala macam. Lah banyak kita nak menjadi jando. Perempuan yang menjadi jando kalau mereka tu. Kita lihat Siti Aisyah. Nah, tahu tak Fir'aun? Lah tahu Fir'aun? Lai sebantu Bilar tu Fir'aun. Lai sekejam si Bilar tu Fir'aun. Enggak kan? Bilar tu tidak kejam mungkinnya khilaf. Mungkin yang namanya permasalahan rumah tangga ini semua orang punya masalah. Jadi jangan kita merasa sok kita yang paling benar, rumah tangga kita paling hebat. Tidak, punya masalah dia. Sedangkan istri Fir'aun ini mengatakan, ya Allah, seandainya kekejaman suamiku ini ya Allah menjadi amal bagiku ya Allah, tolong bangunkan aku istana emas di surga ya Allah. Dimaafkannya Fir'aun. Ikut Lesti bahujat-hujat memaafkan. Tu wanita solehahnya nama tu, memaafkan seorang suami yang bersalah. Jadi tidak seketik punya masalah langsung pengadilan, seketik punya masalah langsung bercerai. Tak boleh tak itu. Kalau masih dipertahankan rumah tangga, pertahankanlah hingga ajal datang menjemput kita. Bukankah dikatakan Rasulullah ketika seorang istri meninggal dunia, ada suami di sampingnya. Kalau awak nak mati dulu, tapi kalau suami nak meninggal dulu, kita yang ada di samping. Tapi kadang-kadang aku heran Pak, sebanyak ini yang saya lihat orang yang meninggal dunia, ketika seorang istrinya meninggal, nah istri meninggal, ambo cari lakinya ndak nampak di samping jenazah istri tu. Di mana lakinya? Mesok rokok di luar. Kateh ke baru, kateh ke baru. Kalau perempuan suaminya meninggal dunia sampai tak kubur lakinya. Saya suami lah setia, suami setia. Masya Allah setia. Ya kalau orang pilihan ku setia sadonya. Mudah-mudahan dapat menantu orang pilihan nanti. Amin. Kemudian ada pertanyaan yang masuk kepada saya ini, bagaimana hukumnya? Suami cerai indah, bersatu enggak? Adakah kira-kira seperti itu? Pisah ranjang? Enggak, lo pisah ranjang lama tahun Pak. Kok indah kan bana nak jale cari nang lain. Enggak boleh digantung, enggak batali doh Pak. Kalau enggak nyiu awak ke istri kita kician. Tolong jangan digantung, enggak bertali. Kenapa? Karena kedua-duanya berdosa. Memang betul. Oh saya kan enggak butuh surat nikah, surat cerai Bu Ustazah. Karena saya udah berumur 60 tahun, enggak mungkin nikah lagi. Surat cerai itu kan untuk nikah gunanya ya Pak ya. Setidaknya kita melepaskan tanggung jawab kita. Saya lepaskan tanggung jawab saya tidak menikah lagi, saya cerai dengan kamu, saya jatuhkan talak kepadamu. Jadi harus ada hitam dia teh nan putih. Ndak boleh digantung indak batali. Digantung indak batali itu Pak tahu ndak sakit. Sakitnya tuh di mana Bu? Sakitnya tuh di situ ya Bu Ita. Jadi harus kita mengetahui. Jadi jangan kita pernah mau digantung ndak bertali. Bu Ita kalian tidak digantung nggak berkali dong? Nah, dah itu pertanyaan yang pertama. Silakan Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan sebelum kita melanjutkan poin selanjutnya. Silakan Pak, protokol tadi agak ada bantu di pertanyaan aku. Agak ada di hati nampak demo. Silakan Pak. Apa itulah Pak yang ganteng tuh? Apa itulah? Ya silakan Pak. Lanjut. Istri yang solehah itu menyenangkan bila dipandang. Tuh, walaupun kita lah tua-tua, kita kan ingin ke surga kan Bu? Istri yang solehah itu menyenangkan bila dipandang. Senang hati. Kan bukan karena materi aja, ketika suami lay bakarajo di PT nan rancak bagaji 30 juta ndak tanggung sana mati.
Tapi ketika suaminya lah menganggur kini, paniang utaknya. Paniang utak Ustazah. Bab itu lah 2 tahun ku udah menganggur kok. 2 tahun suaminya menganggur, utaknya lah paniang. Padahal 25 tahun bekerja suaminya, lah dibuatnya rumah, lah dibaliannya oto. Indak nampak itu deh nyonya. Jadi makanya orang-orang di dalam rumah tangga kalau udah kufur nikmat dia, terlalu banyak nikmat dalam hidup rumah tangga ini, maka nikmat-nikmat kecil tidak kelihatan lagi. Kita masih sehat saja dikasih oleh Allah. Di usia senja kita masih sehat dikasih oleh Allah, alhamdulillah. Makanya dalam kehidupan rumah tangga kita ini harus pandai-pandai supaya rumah tangga kita ini sampai ke arah tujuan kita, sampai ke seberang. Nggak ada orang satupun yang menginginkan kehidupan di dalam rumah tangganya untuk bercerai, nggak ada. Aduh berdoa bu, ya Allah, ambo kebacarai besok ya Allah. Kok lain ketiga laki setelah itu? Ada dah? Nggak ada dah. Seluruh orang mengatakan ya Allah, jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Nah, kemudian suami istri keduanya harus menjaga lisannya. Tolong jaga-jaga lisan. Di sini tidak ada di awalnya materi yang membuat bahagia. Sebab bapak dan ibu itu yang di balik oto kijang, dan di balik oto kijang, ambo bertanya ibu-ibu yang pakai jilbab merah tu, ambo bertanya ya, apakah harta yang membuat kita bahagia? Ah? Dia indah dah. Kau nak diagi piti dia laki lah senang jati. Senang katanya kan? Harta tidak, amin. Harta semata tidak menjamin orang untuk bahagia. Camkan itu ya. Nah, apa? Kasih sayang. Lai ke makan juga kasih sayang tu. Nah, alah kadang-kadang munafik juga. Awak tu heran, nambonya ada cuci senene. Awak tak perlu materi deh Bu Ustazah. Dek inyo lah dapat materi. Kalau orang tak dapat materi lah. Ada uang, ada love kecil ibu tu ani. Lah aneh-aneh pula. Ada uang, ada love, no uang, no love. Kurang pilih yang seorang tujuh je Bu. Yang lain-lain tak ada dong. Harta semata tidak menjamin orang untuk bahagia, tetapi tanpa harta susah membuat kita untuk hidup bahagia. Betul tak? Betul. Jadi kunci bahagia itu di mana? Saya menjawab dari penutup benar. Apa jualan benar lah ya Allah. Umur lah tua renta tapi benar terus kata apa-apa. Apa umurnya lah 60 tahun tapi kayak 55 tahun. Coba saya lihat lah apa tu kayak 55 tahun, amin kata benar. Harta semata tidak menjamin orang untuk bahagia, tetapi tanpa harta susah membuat kita untuk hidup bahagia. Nah, jadi yang bahagia itu di mana? Di hati, Masya Allah Pak Haji, di hati kok. Bagaimana kita menyatakan kita itu bahagia? Banyak-banyak dalam rumah tangga mendekatkan diri kepada Allah. Semakin tua kita, semakin banyak awak beribadah suami istri. Jangan banyaknya di permasalahan lain. Kok masalah rumah, kok masalah piti, kok nangkah kayu indah, kecil Allah ia indah. Ndak usah dituntut suami kau lain. Kok indah? Dek gara-gara bensin mahal gini, nyagi piti seketek dek suami babali patai je jari yang dia cubi. Malah guru tiba di rumah tu. Tambahlah tambah piti bawan joda, apa di Bali segala mahada. Jar yang jo patailah maha puloda, pucuk parancita bawa satoda. Kan ibu tiap apa tu Pak. Banyak syukur, alhamdulillah lah tabali jari yang tabali patai makan baduo. Jadi ambo pasan ketika apa-apa kau termasuk diri ambo sendiri, walaupun kitulah tuo serba baduo juga lah selalu. Sapiriang lah baduo. Dulu ketika pacaran lain sapiriang baduo, sabun kui baduo. Kini ndak edo. Lah surang makan cik di lapau cik di rumah. Nah, kemudian cie juga salimui sampai mati dan dua lo salimui lepas. Pak Haji lah cie je salimui baru dua. Pak Haji tu kalah salah aja cie tu kalah Pak Haji di situ tu. Cie dua lah salimui, cie salimui, cie piring, cie galeh kok dapet. Jadi tiga rumah awak tu lah jadi
peti tu cik, piriau cik selimut cik karet. Bapak? Jadi gitu. Jadi dalam rumah tangga itu kalau kita kebersamaan, alhamdulillah. Karena betapa banyaknya orang-orang yang diberikan banyak rezeki oleh Allah, terlalu banyak harta, kufur nikmat, dan dia mengatakan tidak bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan beliau yang paling baik. Rasulullah itu mempunyai rumah sekian kali sekian meter, sikit kecil, dan terucap di bibir Rasulullah, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan yang rumah beliau sedikit kecil, terucap di bibir beliau baiti jannati? Kok rumah awak 3 kamarnya, ada yang 3 balih kamarnya, tetapi rasa neraka di dalamnya. Apa yang indah ada? Woi jamaah di belakang oto, ada yang 3 kamarnya, ada yang 3 balih, tetapi merasa neraka di dalamnya. Kok itu? Karena di dalam rumah tangga itu jauh daripada Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh mereka, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan mukmin, percaya kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kuberikan, kata Allah, kehidupan yang bahagia dunia sampai ke akhirat. Saya punya suatu cerita Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan cerita ini bisa kita jadikan pelajaran hidup bagi kita. Ketika seseorang hidupnya miskin, bukan miskin ya, taraf di bawah, kemudian sang suaminya ini mempunyai ambisius menjadi anggota dewan. Kita tidak akan menyebutkan anggota dewannya siapa, kita tidak akan menyebutkan namanya. Istilahnya suaminya ini mempunyai ambisi menjadi pejabat. Jadi rumah tangganya sebelum jadi pejabat ini sakinah, mawaddah, warahmah. Mulai dari kades, setelah terpilih jadi kades, alhamdulillah dipercaya, disukai orang. Kemudian merambah menjadi anggota dewan, alhamdulillah disanjung orang. Tapi apakah jabatan itu membuat dia bahagia dalam rumah tangganya? Tidak. Ketika hidupnya susah, mulai dari bawah dia bahagia. Apa yang ada mereka makan bersama. Tetapi setelah jabatan dikasihkan kepada mereka, setelah suaminya menjadi anggota dewan, disitulah timbul pertama kali ujian yang diberikan Allah. Suami ini akan diuji ketika dia punya uang. Si istri akan diuji ketika dia hidup sengsara. Betul Bu? Ibu rela tidak hidup berkekurangan asalkan masa muda? Hah? Lai kan? Jadi timbullah di sana ketika dia jadi anggota dewan, mainlah. Nauzubillahi min zalik, main perempuan lah. Akhirnya yang terjadi apa? Istri pertama dia tinggalkan, kemudian dia menikah, 1 kali pisah lagi, 1 kali dia nikah lagi. Nah, ingat bapak-bapak, yang paling setia kepada kita, istri pertama yang menerima kita apa adanya. Bukanlah seorang istri yang mendapatkan kita setelah sukses. Coba ingat, kalau istri yang merebut, kalau istri di luar sana merebut para suami orang itu karena uangnya, kebanyakan, bukan semuanya ya Pak ya, kebanyakan karena uang. Dan saya pesankan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya, jangan karena materi. Aku sarankan, oh ya Pak Ju Ibu, ya seperti janji saya tadi, yang namanya pasangan itu tidak ada yang sempurna. Yang namanya barang bapak kai Pak, pastilah usang. Kita kembalikan balik awak zaman dahulu. Istri dulu awak ambil dari orang tuanya sabana rancak Pak. Sabana kami ya Pak, sabana kami istri awak ambil. Pernah saya tanya kepada orang-orang yang maaf
mencari istri baru. Saya tanya, kenapa kok sampai cari istri baru? Dia mengatakan istri saya itu tidak pandai berdandan. Nah, tidak. Banyak mereka tu dia carilah Pak tu. Itu kan. Apa itu kan? Nah, Lah, istri itu, Pak, istri orang kenapa cantik? Karena orang modalin. Modal. Apa modalnya si skincare, balianya si skincare nang maha tu, biancanya, iku badaknya pipa di badak kasai. Badak kasai tahu? Jadi cantik. Maaf ya. Dia gitu badak kamu. Asukan. Yang gini kan? Ibu. Jadi mungkin bagi yang tidak punya modal, bagi mungkin bapak-bapak yang misalnya mau ke membalian skincare untuk makan saya tidak bisa. Nah, gitu. Resep awet muda untuk ibu-ibu tanpa modal. Mau tahu? Mau tahu. Tanda laki surang-surang tidak bermodal. Memang batu. You dah kalah. Ibu. Dengar tak? Nah, ini ada pertanyaan ya, benar-benar pertanyaannya. Benar-benar pertanyaan. Ada nih. Tapi Pik mau menjawab lah. Bapaknya, apakah orang nak nyiu je beliau? Beliau indah. Tu cerita aja kok. Tapi ibu percaya atau tak? Nah, ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak, Bu Ustazah, ambo nak ingin tambah bini doh, tapi inyo tu bana nak nyo jambo, sehingga terjadilah di sininya yang namanya dikatakan pelakor. Nah, pelakor. Terus terang jujur saya mengatakan saya kan tahu padu siko kalau ndak dia harapan inyo indak lo nyo jual kurang doh. Tapi karena ada harapan tadi, masya Allah, tentang digili pada saya Pak. Dan payah ke inbox misalnya assalamualaikum, payah ke inbox dulu ke Ibu ya sejarahnya. Setelah itu minta nomor WA. Pagi-pagi nyo tanyonyo lah makan alun je kan. Inyolah marasu dirinya ku putri raja kau. Apalagi kawan lamo mengicik mereka. Masih serupa dulu je yo rancak daripada hal foto nanti masuk atau foto paling rancak. Dicari terindah dong. Nah jadi Pak, kalau memang inyo yang nak nyiu apa, ambo tanyo batin apa nak nyiu lah tuh enggak? Kalau apa nak nyiu, Pak kok saya telingu apa baik lain. Tapi nan parahnya apa malam-malam tak bayang jiwa inyo. Mana ada bujang mila. Silakan Pak Haji. Itu Pak. Oi. Tunggu. Hop. Pak Haji bertanya. Tunggu dulu. Kok Pak Haji bertanya Ustazah di mana kampung gitu ya Pak ya? Nah. Pak. Ambo orang Solo Pak. Soloknya di Kota Baru. Kota Baru di bawah Duku. Di bawah Duku di sawah pariknya. Berarti apa? Aku ada mantan di situ dulu. Betul. Nah, jadi ambo orang Solo Pak, tepatnya di Kota Baru Solo. Ambo pengen merantau ke Duri. Alah 16 tahun lah ambo di Duri kok. Dulu apa lain? Iya apa lah tua daripada ambo tuh dulu apa? Nah, silakan ibu yang mau bertanya seputar tentang rumah tangga. Mungkin rumah tangga aku kan lah berangsur ambar. Karena rumah tangga ini kan ada 3 level ya Pak ya, 3 level. Level yang pertama ketika kita baru menikah namanya level pandangan hidup. Nah, Bapak lain tahu pandangan hidup? Nah, itu tadi. Nah, lah tahu.
Nah, yang kedua pegangan hidup. Nah, tahu? Lah, kalau pegangan hidup, lah kemudian perjuangan hidup. Nah, jadi butuh perjuangan untuk hidup. Itulah perjuangan hidup. Ya, berjuang untuk hidup. Silakan Pak, Ibu yang mau bertanya seputar tentang rumah tangga. Ya Pak. Enggak tuh sama tuh. Masya Allah. Iya, enggak boleh tegang Pak. Nyok, giko Pak Ji. Sesuatu hal, oh Pak Ji. Tapi sama-sama orang Minang Wak kan. Kalau Wak seriusan ceramah tekan kuat. Nah, jadi awak itu harus berdarah, bercandai. Silakan Ibu R yang di situ. Ada yang bertanya, silakan. Nggak ada lain. Dah. Jadi mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu apalah mencari jam. Kalau di dalam metodologi dakwah, ini kan ada kan saya belajar metodologi dakwah itu 4 semester Pak. Kita harus tahu dengan madu'u. Madu'u itu adalah pendengar. Kalau madu'u adalah banyak gawi kagawi, tagak duduk untuk sebentar. Alun dia mengerti pendakwah kalau dong. Nyo tarikh itu dulu. Ya. Kagak cek lain, enggak ya nomor. Acali jam lain. Kayak gitu Pak tadi berarti waktu sudah habis. Jadi kita harus mengerti dengan psikologi dakwah. Ya sebenarnya banyak yang akan kita sampaikan. Mungkin ibu-ibu belum sholat asar. Terima kasih atas perhatian ibu semuanya. Kalau ada ambo salah tadi, salah dari ambo sendiri. Kalau ada kebenaran itulah dari Allah. Kalau ada ambo nang salah baga, ada garah ambo nang